Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang keamanan sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Andrinata STMkom. Keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi terdiri dari 3 kata, yaitu keamanan, sistem, dan informasi. Keamanan berasal dari kata aman, yaitu artinya bebas, dan sistem adalah gabungan dari beberapa objek yang saling terhubung untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir yaitu informasi. Informasi adalah gabungan dari beberapa data yang telah dikelola oleh sistem. Jadi menurut istilah, keamanan sistem informasi adalah prosedur untuk mencegah pencurian data, akses yang tidak dikenali, serta kerusakan sistem informasi pada suatu perusahaan. Dalam keamanan sistem informasi terdiri dari 4 aspek di dalamnya, yaitu yang pertama privacy atau confidentiality, dan yang kedua yaitu integrity, yang ketiga yaitu authentication, dan yang keempat yaitu availability. 4 aspek ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Aspek pertama dalam keamanan adalah privacy. Privacy atau confidentiality merupakan aspek yang memberikan jaminan kerahasiaan data dan informasi, dan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan menjaga kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. 2. Aspek integrity. Aspek integrity merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak dapat dirubah, melainkan izin dari pihak yang berwenang, authorized, serta menjaga keakuratan dan keutuhan informasi, serta menjaga prosesnya untuk menjamin proses integrity ini. 3. Authentication. Authentication merupakan sebuah proses pengenalan dan sebuah proses pengakuan. Jadi, di dalam authentication ini kita dapat memastikan siapa yang benar-benar berinteraksi pada sistem. Availability atau ketersediaan. Aspek yang menjamin data pada saat dibutuhkan dan menggunakan informasi yang terkait. Contoh kasus keamanan sistem informasi yang telah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2022 hingga 2023, marak terjadi kasus peretasan yang telah dilakukan oleh seorang hacker yang bernama Bjorka. Berikut adalah 7 kasus yang dilakukan oleh Bjorka. Peretas berjuluk Bjorka kembali berulang dengan mengumbar data pribadi yang dihimpun situs-situs digital milik pemerintah. Sudah berulang kali peretas atau hacker yang mengatasnamakan dirinya sebagai Bjorka berulah. Kasus kebocoran data terus terjadi dan kian masif serta menjadi ancaman serius bagi data pribadi masyarakat Indonesia. Salah satu akun hacker Bjorka bahkan memasarkan 105 juta data penduduk yang diklaim dari sumber Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, akun hacker ini juga memasarkan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dari seluruh operator telekomunikasi. Yang terbaru, akun hacker Bjorka juga membobol data Badan Intelijen Negara dan surat Presiden Jokowi kepada BIN. Bjorka mengklaim telah membobol data masyarakat yang terhimpun dalam aplikasi Peduli Lindungi. Belum lama ini Bjorka juga meretas dan menjual data pelanggan My Pertamina sebanyak 30 GB yang memuat 44 juta data pelanggan Pertamina. Bjorka muncul terkait peretasan data dari Indonesia sejak Agustus lalu. Bjorka menyatakan telah menjual 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum. Pembobolan data oleh Bjorka bukanlah hal baru. Pada April 2020 lalu, user ini juga pernah membobol data pelanggan Tokopedia. Masih di tahun yang sama, ia juga pernah membobol 270.904.989 data pengguna media sosial literatur Wattpad. Dan puncaknya pada Agustus lalu, user ini mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, serta beberapa dokumen penting pemerintah, termasuk dokumen-dokumen Badan Intelijen Negara dengan Presiden. Pemerintah menggelar rapat di Istana Kepresidenan Jakarta. Tim tersebut nantinya akan menindaklanjuti serangan-serangan siber yang diterima beberapa waktu terakhir. Menkominfo Joni G. Plate mengatakan, jika tim akan terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional atau BSSN, Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Itu yang kedua, jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN yang melakukan asesmen. Demikianlah penjelasan dari kami tentang aspek-aspek keamanan sistem informasi beserta dengan contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kenapa kau jangan? Mana itu minjem dulu. Apanya?
Gak gendut kan? Video. Udah, aku zoom semua mukanya. Pengenalan. Jadi di dalam Empat aspek. Makan aspek yang nggak bisa. Dah.